Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Martiah dari kelas PTIKA Angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2202095026. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang data link layer. Langsung saja, yaitu yang pertama data link layer, yaitu network, yaitu dari application, presentation, session, transport, network, data link, physical, lalu ke network. Kemudian definisi. Data link layer adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat dilakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit mentah agar dapat diproses oleh lapisan fisik atau lapisan ini. Lalu fungsi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuat frame, flow control, koreksi kesalahan, dan pentransmisian ulang terhadap frame yang dianggap gagal. Lalu, data link service. Data link layer melakukan dua layanan dasar. Yang pertama, memungkinkan lapisan atas untuk mengakses media dengan menggunakan teknik seperti framing. Lalu, mengendalikan bagaimana data ditempatkan pada media dan diterima dari media menggunakan teknik seperti media access control dan error detection. Kemudian, istilah dalam data link layer. Frame. Data link layer PDU atau protokol data unit, output dari protokol yang berada di setiap layar. Node, perangkat jaringan yang berhubungan ke media umum. Media, sarana fisik untuk membawa sinyal data. Network, dua atau lebih node yang berhubungan ke media umum. Lalu, yang pertama, setiap hubungan antara perangkat menggunakan media yang berbeda antara PC dan router atau link Ethernet, router yang berhubungan link satelit dan laptop terhubung link nirkabel ke router terakhir. Kedua, sebagai paket IP perjalanan dari PC ke laptop itu akan dikemas ke dalam frame Ethernet decapsulated, diproses dan kemudian dikemas ke dalam frame data link baru untuk menyeberangi link satelit. Untuk link akhir, paket akan menggunakan frame data link nirkabel dari router ke laptop. Lalu data link layer service. Protokol pada layer 2 menentukan enkapsulasi pada paket ke dalam frame dan cara untuk mendapatkan paket enkapsulasi dan menonaktifkan setiap media. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan frame dan menonaktifkan media tersebut, metode media access control. Lalu data link layer service yang pertama itu 3 network layer, lalu ada header, packet atau data, lalu trailer, kemudian frame, 1 physical layer. Kemudian layer data link mempersiapkan paket untuk transportasi di seluruh media lokal dengan enkapsulasi dengan header dan trailer untuk membuat frame. Frame terdiri dari yang pertama data. Paket terdiri dari 3 layer atau network layer, lalu header berisi informasi kontrol atau alamat tujuan, kemudian trailer atau berisi informasi kontrol, kemudian informasi kontrol. Pertama, informasi kontrol memberikan node yang sedang berkomunikasi satu sama lain, lalu kapan komunikasi antar node berawal dan berakhir, kemudian apa kesalahan yang terjadi saat node berkomunikasi, lalu node yang mana yang akan berkomunikasi sebelumnya. Nah, inilah formatting data for transmission. Lalu pada bagian header terdiri dari frame start atau awal frame, lalu address atau alamat tujuan,
tipe atau jenis PDU dalam frame, lalu control atau flow control service, data yaitu paket dari network layer. Pada bagian trailer terdiri dari error detection atau mendeteksi kesalahan, dan kemudian frame stop atau akhir frame. Nah, ini adalah standards for the data link layer. Lalu media transmisi data yaitu Ethernet, ATM, bridge, dan switch. Lalu flow control adalah suatu teknik untuk memastikan atau meyakinkan bahwa suatu stasiun transmisi tidak menumpuk pada suatu stasiun penerima. Lalu tanpa flow control, buffer dari receiver akan penuh sementara sedang memproses data lama, karena ketika data diterima harus dilaksanakan sejumlah proses sebelum buffer dapat dikosongkan dan siap menerima banyak data. Bentuk sederhana dari flow control yaitu stop and wait flow control. Lalu yaitu stop and wait flow control. Stop and wait bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Lalu sliding window flow control yaitu seperti gambar di bawah ini. Error detection berfungsi untuk mendeteksi dan memperbaiki error-error yang terjadi dalam transmisi frame-frame. Ada dua tipe error yang mungkin terjadi yaitu frame hilang atau suatu frame gagal mencapai sisi yang sama. Lalu yang kedua adalah frame rusak, yaitu suatu frame tiba tetapi beberapa bit-bitnya error. Lalu teknik error control, yaitu deteksi error dipakai CRC, lalu positive acknowledgement, lalu transmisi ulang setelah waktu habis, kemudian negative acknowledgement dan transmisi ulang. Dan yang ini adalah mekanisme error control, yaitu stop and wait RK, go back and RK, dan selective reject RK. Kemudian protokol-protokol data link control yaitu point-to-point dan multi-point link. Yang kedua adalah operasi half duplex dan full duplex. Yang ketiga adalah interaksi primary, secondary atau misal host terminal, dan peer misal komputer. Lalu link-link dengan nilai A yang besar, misal satelit, dan kecil seperti misal koneksi langsung jarak pendek.